saudaraku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Bapa layak menerima segala sembah dan pujian kami. Tak pernah cukup kata-kata kami untuk memuji dan membesarkan-Mu Bapa. Semua yang Bapa buat sungguh indah dan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak yang ditebus dan diselamatkan hanya karena anugerah dan kasih-Mu Bapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih malam hari ini masih ada waktu dan kesempatan untuk kami kembali mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang akan menerangi perjalanan hidup kami. Firman yang dari hari ke hari membentuk kami untuk semakin mengenal dan mencintai-Mu Bapa. Berbicaralah, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 10 ayat 12 sampai 15. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya. Demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seorang pun yang menggerakkan sayap, yang mengangahkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Judul renungan bagi kita saat ini adalah segala kemuliaan dan kehormatan milik Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagus apapun sebuah alat tidak akan berguna jika tidak ada orang yang menggunakannya. Namun apa yang terjadi jika alat yang dipakai menyombongkan diri kepada pemakainya? Itulah yang dilakukan Asyur kepada Tuhan yang memakainya untuk mengingatkan Israel. Raja Asyur lupa diri dan jatuh di dalam kesombongannya, mengira dia tidak terkalahkan, padahal Allah memakai Asyur untuk menghukum Israel. Sekarang Allah akan menghukum kesombongan dan kecongkakan Asyur, karena mereka bermaksud memusnahkan umat Tuhan. Tindakan Asyur melampaui batas kekuasaannya. Kesombongan Asyur bagaikan kapak yang memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji yang membesarkan diri terhadap pemakainya. Benda-benda yang tidak bernyawa dan hanya dapat berguna apabila ada yang menggerakkannya. Ironisnya, benda-benda mati itu sombong, menyangka mereka sendirilah yang hebat. Tuhan murka terhadap kesombongan Asyur. Ketika genap masanya, Tuhan memulihkan Israel. Segala kemegahan Asyur akan dibinasakan. Mereka seharusnya tidak menganggap diri mereka bebas dari penghakiman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun mencuri kemuliaannya yang menjadi haknya. Sahabatku,
Marilah kita berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Tuhan tidak akan mentolerir hati yang sombong dan angkuh. Jika kita mendapatkan anugerah untuk bisa melakukan banyak hal bagi pekerjaannya, ingatlah bahwa semua kemuliaan bukan milik kita. Hanya Dia yang layak menerima semua kemuliaan, kehormatan, dan pujian. Marilah kita meluangkan waktu hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala tuan. Hanya Engkau yang layak mendapatkan semua kemuliaan, kehormatan, dan pujian. Bapa adalah segalanya bagi kami, dan tanpa-Mu Bapa kami bukan apa-apa. Terima kasih karena telah memakai kami menjadi alat-Mu. Biarlah kami tetap bisa menempatkan diri kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Pakailah kami ya Bapa, sehingga melalui kami nama-Mu semakin ditinggikan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami dengan kasih-Mu. Tuntunlah kami di dalam jalan-Mu. Bimbinglah kami untuk terus melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan beristirahat lalu segera tidur. Kiranya damai sejahtera dan ketenangan Bapa limpahkan bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal dari padanya, dan hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi